Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Kali ini bertemu lagi dengan saya, Egy Nur Alamsyah. Pada mata pelajaran pemrograman sistem embedded, kita akan belajar tentang arsitektur mikroprosesor. Ya, ini merupakan materi yang harus kita pelajari untuk pertama kali. Kenapa? Ya, karena untuk sebelum kita memprogram microcontroller atau microprosesor, kita harus terlebih dahulu mengetahui board apa yang kita pakai. Ya, jadi ini merupakan materi awal yang cukup bermakna. Ya, oleh karena itu kita akan sama-sama belajar. Ya, sebenarnya banyak sekali jenis-jenis mikroprosesor yang bisa kita gunakan. Ada Raspberry, ya, ada pula Zilog, dan juga ada Arduino Uno, ya. Namun yang akan kita pelajari kali ini adalah Arduino, ya. Lalu kita akan lihat lagi jenis-jenis Arduino, ya. Nah, ini merupakan jenis-jenis Arduino yang ada di pasaran, ya. Ada berbagai macam bentuk dan ukuran. Itu semua tergantung dari spesifikasi yang dimiliki oleh board-board tersebut, ya. Board-board Arduino ini banyak sekali spesifikasinya, ya. Ada board yang sudah terpasang WiFi, Bluetooth, ya, dengan berbagai macam prosesor yang berbeda-beda tingkatannya. Nah, namun kali ini kita akan pelajari khususnya board Arduino Uno. Kenapa board Arduino? Pertama, ya, teman-teman semua ya, board Arduino Uno ini tergolong board yang cukup murah di pasaran. Harganya cukup murah. Selain murah, dia pun cukup banyak memiliki pin-pin, ya, yang dimana ketika board tersebut memiliki banyak pin, ini bisa kita gunakan dengan banyak komponen, sehingga board Arduino Uno ini sangat berguna sekali, ya, karena banyak sekali pinnya, ya. Dan kedua yaitu ini cukup umum, cukup sering dipakai oleh para penghobi elektronika, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba membedah, ya, arsitektur pada board Arduino Uno. Ya, kita akan membedah Arduino Uno secara perlahan. Siap ya? Nah, ini merupakan gambaran dari board Arduino Uno. Ya, banyak sekali pin-pin, ya, komponen-komponen, ya, yang bisa kita gunakan pada board Arduino ini. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu, ya. Di sana ada DC power jack, ya, yang dimana DC power jack ini berguna sebagai alur masuknya atau catu daya dari Arduino Uno. Ya. Lalu di sini, ya, di sampingnya ada voltage regulator yang berguna sebagai penstabil tegangan, ya. Jadi tegangan yang masuk pada board Arduino dapat diatur di voltage regulator, ya, sehingga tegangannya akan stabil walaupun tegangan masuknya itu bervariasi. Is okay, ya. Nah, lanjut di sini ada USB port, ya. USB port ini berguna sebagai alur data, ya, dari komputer, dari PC, ya, untuk memprogram Arduino Uno. Nah, jadi ketika kita ingin memprogram, ya, kita bisa masukkan USB, ya, ke port yang ini, ya. Jadi kita bisa masukkannya ke USB port pada Arduino Uno. Nah, selanjutnya di sini ada reset button, ya. Dari bahasa juga kita bisa, ya, lihat, ya, bahwa reset button ini berguna untuk mereset atau tombol reset, ya, yang dimana kita bisa mereset atau mengulang kembali program, ya, dari awal yang ada pada Arduino Uno ini, ya. Jadi ketika kita ingin mengulang, ya, mengulang dari nol, mengulang dari awal, kita bisa dengan mudah hanya dengan cara menekan reset button, ya, yang ada pada board Arduino. Jadi ketika kita tekan, board Arduino akan mereset atau mengulang programnya dari awal, ya. Lalu selanjutnya di sini ada I2C komunikasi, di mana I2C komunikasi adalah jalur komunikasi yang ada pada board Arduino, ya. Jadi ketika kita punya peripheral tambahan, ya, atau alat tambahan, nah, kita bisa
mencoloknya ya, mencolok atau masukannya ke I2C communication, hubungannya di I2C communication. Lalu selanjutnya ada analog reference voltage ya, di mana dia merupakan referensi tegangan ya, biasanya itu sekitar 0 sampai 5 volt. Selanjutnya ada ground ya, atau pentanahan ya, atau biasa minusnya. Lalu sini ada digital pin. Nah, di Arduino Uno ini ada 14 pin ya yang terdapat pada board dari 0 sampai 13. Nah, setiap pin yang ada pada di digital ini berguna sebagai output dan input digital ya. Digital itu adalah data 0 atau 1 ya, on atau off yang ada pada board Arduino. Ya, jadi dia bisa membaca tegangan 0 dan 5 volt. Dia bisa mengeluarkan atau sebagai output dan juga bisa membaca atau sebagai input. Nah, di sini kita bisa masukkannya di digital pin yang dimana ada 14 pin ya. Selanjutnya di sini ada RX dan TX ya, yang dimana ada pada digital pin 0 dan 1 atau serial komunikasi. Jadi ya tadi komunikasi serial yang terjadi di board Arduino dengan peripheral lain bisa kita hubungkan di RX dan TX ya. Misalnya contohnya untuk sensor, untuk LCD ya, kita bisa menghubungkannya di serial communication. Nah, lalu di sini ada 5 volt on indicator LED ya, yang dimana ini merupakan indikator yang menyala apabila board Arduino ini dihubungkan kepada catu daya ya. Berarti di sini ada in circuit serial program header ya. Di sini merupakan circuit programming ya yang ada pada Arduino Uno ya. Dan jangan lupa nih, ada yang penting, mohon maaf saya agak sedikit lupa ya. Nah, tiap board itu memiliki otak ya yang berbeda-beda tergantung dari spesifikasi yang dimilikinya. Nah, di Arduino Uno ini ya, dia memiliki microprocessor Atmega 328 yang dimana dia bekerja sebagai otak yang menjalankan semua fungsi yang ada pada board Arduino Uno ya. Di sini ada Atmega 328. Nah, tadi kita sudah ada digital pin. Nah, selanjutnya di sini ada analog pin ya. Kalau kalian belajar ketika kelas 10, itu kalian harusnya sudah tahu ya bedanya antara analog dengan digital ya. Digital itu angkanya atau logikanya pasti 1 dan 0 ya, on atau off itu pada digital. Sedangkan di analog dia itu bervariasi tegangan ya. Jadi di analog dia bisa membaca tegangan ya. Kalau di Arduino Uno berarti dari 0 sampai dengan 5 volt. Jadi dia bervariasi tegangannya itu ya. Ya, jadi sangat bervariasi dari, kalau misalnya bit itu dari 0 sampai dengan 144 ya. Nah, di analog pin ini yang ada di Arduino Uno ini hanya memiliki 6 pin ya. Dari A0 sampai dengan A5. Dia memiliki 5 pin. Ya, baik lagi ya. Analog pin ini adalah analog input. Nah, jadi dia membaca data analog. Nah, selanjutnya kita lihat di atas ya, di sini ada power source ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan ya, mungkin kalian semua ngerti lah. Power source berarti adalah catu daya. Nah, semua catu daya yang di Arduino ini dikumpulkan di power source ya. Di sana kita bisa ada V-in atau tegangan input, ya ada GND atau ground ya. Dengan negatif ya ada 5 volt. Ya, tegangan 5 volt dan juga ada tegangan 3,3 volt. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini ada reset ya. Jadi selain ya dengan kita ingin mereset dengan cara tekan reset button, kita pun bisa mereset board Arduino dengan cara apa? Dengan memberikan tegangan 5 volt ke pin reset ya. Jadi ketika kita berikan tegangan 5 volt di pin reset, maka Arduino ini akan mereset atau mengulang program yang ada pada Arduino ya. Kita akan lihat lagi satu persatu ya. Nah, ini hampir sama kayak tadi. Nah, tapi di sini diperjelas lagi ya, khususnya di pin digital. Yang tadi kalau sudah saya jelaskan, pin digital itu merupakan pin yang dapat membaca atau menulis logika 1 dan 0 ya. Namun di sini ada, nah lihat sini ya, semua ya. Di sini ada simbol seperti, nah ini infinite ya. Jadi simbol ini artinya adalah PWM, power with modulation ya. Jadi di pin digital ini yang ada seperti infinite itu ya, itu merupakan
pin PWM ya. Jadi kita bisa mengatur kecepatan motor ya dengan pin PWM ya, yang dimana ada tanda tersebut, simbol tersebut ya, yang dimana kita memiliki berapa pin ya, ada 6 pin ya, ada di digital 3, pin digital 5, pin digital 6, 9, 10, dan 11 ya. Jadi pin-pin tersebut selain menjadi pin digital dan juga bisa bekerja sebagai pin PWM yang dimana bisa mengatur kecepatan suatu motor ya. Hampir sama kayak tadi, nah tapi di sini dijelaskan ya. Nah kita sebelum program kita harus tahu dulu pin-pin dan kegunaan yang ada pada board Arduino ya. Nah tadi sudah saya jelaskan terkait dengan Arduino Uno ya. Nah nanti ya selanjutnya pada video selanjutnya kita pun akan mempelajari terkait dengan bagaimana sih caranya kita memprogram Arduino Uno ya. Nah untuk kedepannya merupakan suatu pembahasan yang cukup menarik ya. Tapi baik lagi ya, kalian harus tahu dulu arsitektur pada Arduino Uno ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa main program saja ya. Kita harus tahu ya pin-pin yang ada pada Arduino Uno ya. Karena apa? Karena antara hardware dan software itu harus saling berdampingan ya. Ketika kita bisa program dengan baik ya, dengan lancar, dengan sempurna, tapi ketika kalian tidak bisa, tidak ngerti ya hardware yang ada pada Arduino, kalian akan percuma karena tidak akan nyambung ya, antara software dengan hardware tidak akan nyambung. Jadi kita perlu tahu dulu terkait dengan hardware yang ada pada Arduino Uno ya. Mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Menurut kalian bagaimana sih penjelasan saya tadi ya? Yang saya harapkan adalah kalian semua paham ya dengan materi yang saya sampaikan. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.